Halo Sobat Bintang Mulia Homeschooling, Anda saat ini sedang menyaksikan channel dari Bintang Mulia Homeschooling. Channel ini seperti biasa, bagi Anda semuanya yang sudah subscribe pasti sudah mengetahui kami selalu berbagi informasi tentang dunia pendidikan. Kami Bintang Mulia Homeschooling adalah salah satu homeschooling online yang saat ini memang sedang banyak sekali dicari oleh para orang tua karena saat ini sekolah sudah mulai hampir dibuka, tetapi pandemi COVID-19 ini belum juga mereda. Bahkan kita tahu di daerah Jawa Timur itu menjadi klaster terbaru. Jadi ada semacam penyebutan kalau ada zona merah, sekarang adalah zona hitam. Nah, kemarin sudah banyak yang memberikan informasi dan juga konsultasi kepada kami bagaimana sebuah pembelajaran online itu bisa dilakukan. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan PPDB. Jadi ada penerimaan peserta didik baru yang dengan menggunakan sistem zonasi. Lagi-lagi orang tua saat ini, jadi sudah 2 tahun belakangan ini, mereka sering sekali menanyakan apa sih sebetulnya konsep dari PPDB yang sekarang itu banyak sekali aturannya. Kita ketahui sebelum ini, sebelum ada zonasi, itu PPDB itu biasanya dengan mudah hanya menggunakan nilai ujian nasional. Dan juga misal ada nilai ujian nasional dan juga biasanya beberapa sekolah swasta itu mempersyaratkan terkait dengan kemampuan mungkin agamisnya ya, baca tulis Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa sekolah yang memang mengkhususkan kepada karakteristik tertentu. Nah, 2 tahun belakangan ini sering menjadi perbincangan yang sangat ramai sekali ketika PPDB itu sudah mulai dibuka karena lagi-lagi ada sistem zonasi. Kalau kita runut, sebetulnya zonasi ini itu adalah adopsi dari sistem yang sudah diberlakukan di Jepang. Jadi di Jepang sana itu tidak ada sekolah favorit dan juga tidak ada sekolah unggulan dan juga tidak ada sekolah kelas 2, 3 dan seterusnya. Jadi semua sekolah itu adalah bagus, semua sekolah itu baik. Ternyata kondisi seperti itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Indonesia. Tanpa harus menunjuk sebuah nama sekolah, kita sudah tahu bahwa kalau di Indonesia ini akan ada sekolah-sekolah yang memang ranking 1, ranking 2, dan seterusnya. Ibaratnya ada sekolah yang favorit, ada sekolah yang biasa saja, dan bahkan tanpa mengurangi rasa hormat, ada sekolah yang menjadi seakan-akan ini adalah siswa buangan. Siswa yang dimana-mana itu dia sudah tidak terterima, lalu kemudian sudah bingung untuk mendapatkan sekolah, akhirnya dia daftar di sekolah manapun yang masih buka. Nah, hal ini tuh bisa kita lihat kalau di Indonesia itu kental banget. Kalau katakanlah tahun ajaran baru di tempat kami itu bulan Juni, bulan Juli gitu ya. Ada beberapa sekolah yang karakteristiknya adalah sekolah unggul, sekolah nomor wahid gitu. Dari sejak mulai bulan Januari, Februari, Maret mereka itu sudah mulai membuka pendaftaran. Nah, ini sebagai siasat, artinya seakan-akan mereka bilang seperti ini. Kalau memang kalian itu tertarik dengan sekolah saya, ya sudah, nggak usah nunggu sekolah-sekolah yang negeri, langsung jatuhkan pilihan pertama Anda itu ke sekolah kami. Mereka brandingnya seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini ternyata melanggengkan ada stigma sekolah unggulan, sekolah favorit, dan juga sekolah yang biasa saja. Nah, akhirnya zonasi ini itu diberlakukan supaya menghilangkan strata-strata tingkatan sekolah. Pemerintah ingin agar semua sekolahan itu sama. Tidak ada sekolah yang paling unggul, tetapi semua sekolah itu baik. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan sistem zonasi ini. Sehingga kalau kita membicarakan zonasi itu kan pasti zona yang nanti diprioritaskan. Jadi kalau 2 tahun yang lalu itu hampir 90%, nah itu dari zonasi ini. Jadi orang-orang atau siswa yang memang calon siswa itu yang mendaftar dari lingkungan sekolah tersebut itu pasti nanti mayoritas akan lebih banyak diterima ketimbang nanti yang datang dari luar daerah. Nah, sekali lagi kita harus pahami ini itu bertujuan untuk supaya semua sekolah itu nanti lama-kelamaan tidak ada sekolah yang unggul. Jadi semuanya nanti akan di-branding sebagai sekolah yang baik. Nah, kemudian timbul masalah. Ternyata
biasanya ya sekolah-sekolah unggul ini mendapatkan siswa yang IQ-nya luar biasa, kecerdasannya luar biasa, tapi ternyata harus memaksakan diri memenuhi kuota 90% dari zonasi. Akhirnya mereka dapatnya ya sedapatnya. Ada siswa yang memang oke, ada yang biasa-biasa. Nah, itu mereka tampung semuanya, yang penting pokoknya zonasi. Kalau tahun ini kami melihat instruksi ini, zonasi ini sudah diturunkan. Jadi kalau di 2 tahun yang lalu itu 90%, sekarang itu sudah hanya sekitar 50%. Nah, 50% lainnya ya itu adalah ada dari mutasi orang tua, misal tempat kerja orang tua yang kebetulan memang harus berlokasi di situ, kan jadi repot. Kalau ternyata misal aslinya adalah Semarang, KTP KK Semarang, tapi ternyata domisili hanya untuk pekerjanya yaitu ada di daerah Bogor misalkan gitu. Nah, itu sehingga ada hal-hal yang sifatnya itu di-compare lagi. Ada mutasi kerja orang tua, terus kemudian ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini juga tetap tetap dimasukkan. Nah, pesan kami, jika Anda semuanya itu masih galau terkait dengan PPDB zonasi ini, kalau menurut saya jangan galau lagi, jangan bingung lagi. Kita memang harus mau legowo, artinya mau menerima bahwa memang sepertinya kalau kami lihat di Bintang Mulia Homeschooling ini, sepertinya kebijakan untuk zonasi ini masih akan berlangsung pada jangka waktu yang sangat lama. Jadi mereka atau pemerintah ini memang kepingin supaya sekolah-sekolah semuanya itu tidak ada sekolah yang paling unggul sendiri. Mereka kepingin pemerataan pendidikan ini semuanya tepat, sehingga orang-orang nanti yang akan mendaftar akan mengisi di sekolahnya masing-masing. Salam dari kami, Bintang Mulia Homeschooling, pendidikan sistem belajar online yang Anda itu nanti bisa belajar dari manapun dan kapanpun. Siswa kami banyak sekali yang berasal dari luar negeri, Dubai, terus kemudian Vietnam. Mereka tetap enjoy, tetap belajar walaupun saat ini pandemi COVID memang masih merajalela.